Hari itu, Virat dan Sai tiba di Mahabaleswar dan sedang melakukan perjalanan menuju hotel untuk tempat mereka menginap. Sai sangat gembira melihat pemandangan melalui kaca mobil dan memuji jika tempat itu sangat indah. Virat pun tersenyum menatapnya, kemudian sang supir bertanya pada Sai. Apakah kau mengunjungi Mahabaleswar untuk pertama kalinya? Karena aku bisa melihat kecerahan di wajahmu. Sai menjawab iya bahwa itu adalah pertama kalinya dia datang ke sana. Sang supir mengatakan. Kalian datang ke sini pada waktu yang tepat karena banyak pasangan berbulan madu berkunjung ke sini. Sai memberitahu jika mereka datang dalam perjalanan resmi, sehingga sang supir meminta maaf karena berpikir jika mereka datang untuk berbulan madu. Virat berkata, kami memang pasangan suami istri, namun kami datang ke sini dalam kunjungan resmi. Perdebatan mulai terjadi antara Sai dengan Virat karena Sai terus mempertanyakan kapan anggota kepolisian lainnya tiba. Virat beralasan bahwa mereka semua menggunakan kereta sehingga akan datang lebih lambat, dan mencoba mengalihkan perhatian dengan membicarakan hal lain, sampai akhirnya mereka tiba di hotel. Virat meminta Sai untuk duduk di ruang tunggu, sementara itu dia datang ke resepsionis untuk check-in kamar hotel. Di satu sisi, pelayan datang menemui Sai untuk menyajikan minuman padanya. Sai mengambil satu gelas dan menanyakan di mana tempat pertemuan resmi kepolisian Nagpur. Pelayan itu sedikit bingung dan memberitahu bahwa ini adalah Mahabaleswar. Sai mengatakan, aku tahu tempat ini tapi aku datang untuk kunjungan resmi. Pelayan pun memberitahu tidak ada pertemuan atas nama Departemen Nagpur, sehingga Sai curiga dan langsung datang menemui Virat. Sai mendengar resepsionis memberikan kamar bulan madu pada Virat dan mempertanyakan apa maksud dari ucapannya. Virat yang gugup menjawab, resort ini tidak memiliki banyak kamar, oleh karena itu mereka menginap di sini dan petugas lainnya menginap di hotel lain. Sai tidak curiga dan menganggap Virat sangat pemarah, sehingga anggota kepolisian lainnya tidak ingin satu hotel dengannya. Virat yang kesal meminta Sai untuk memeriksa kamar hotelnya. Sai pun setuju dan pergi bersama pelayan sedangkan Virat menghubungi Suni dan memarahinya karena memberikan solusi seperti itu. Suni meminta Virat untuk tenang karena dia akan mendapatkan cinta Sai. Virat mempertanyakan apa yang harus dia lakukan. Suni meminta Virat untuk menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam sambil mengingat momen kebersamaan dengan Sai. Virat melakukan apa yang disarankan Suni dan mengingat pertemuan pertamanya dengan Sai, terutama saat-saat bahagia mereka. Virat merasa jauh lebih tenang dan memberitahu jika Suni adalah sahabat terbaiknya. Suni pun menyarankan Virat untuk segera menemui Sai. Sesampainya di kamar hotel, Virat merasa senang melihat dekorasi kamar yang sangat indah dan romantis. Namun tiba-tiba Sai berlari ke arahnya sehingga mereka berdua jatuh di atas tempat tidur. Sai yang panik memberitahu jika ada cicak di dalam kamar mandi. Virat tersenyum dan mengatakan, kau bereaksi seolah-olah kau sudah melihat buaya. Sai yang ketakutan meminta Virat untuk mengusir cicak tersebut, namun Virat terus menggoda Sai sampai akhirnya dia pergi ke kamar mandi untuk memeriksanya. Virat berbicara pada cicak itu untuk pergi dan tidak menyusahkan dirinya, tapi cicak tersebut malah keluar kamar sehingga membuat Sai berteriak ketakutan dan naik ke atas tempat tidur, lalu mendesak Virat untuk mendapatkan kamar lain. Virat beralasan bahwa itu adalah musim liburan dan kamar lain sudah penuh. Sai tetap memaksa Virat untuk menukar kamar dengan rekannya. Virat yang panik berpikir tidak ada rekannya yang menginap di Mahabaleswar, sehingga dia pun mencari alasan lain. Sai kesal dan mengeluh bahwa dia akan mengadukan pada Aswini karena Virat tidak bisa mengusir cicak, kemudian memutuskan untuk menghubungi resepsionis karena dia membutuhkan kulit telur. Resepsionis bingung dan menawarkan telur rebus sehingga Sai pun mengakhiri panggilannya. Di saat Virat menurunkan suhu AC, Sai berkomentar apakah dua ingin membuatku jatuh sakit. Virat berkata, aku tahu cara mengusir cicak dan itulah kenapa aku menurunkan suhu AC. Perdebatan mereka terus berlanjut sampai akhirnya Sai meninggikan suhu AC-nya lagi dan tiba-tiba cicak itu pun keluar. Sai ketakutan dan berlari memeluk Virat dengan sangat erat. Virat pun tersenyum dan membalut tubuhnya menggunakan selimut agar Sai tidak merasa kedinginan. Di rumah Kavan, Paki memasuki kamar Virat dan mengingat kedekatannya dengan Sai sehingga dia pun berkata dalam hatinya, aku bisa memasuki kamar Virat hanya di saat mereka tidak ada di sini. Paki mengingat ucapan Virat yang meminta izin pada keluarga jika Departemen Kepolisian memintanya untuk mengajak istri atau kekasihnya. Sifani mengejek bahwa Virat ingin mengajak Sai untuk berbulan madu, sehingga Paki merasa kesal dan memutuskan untuk duduk di atas tempat tidur. Paki membelai bantal milik Virat dan terkejut menemukan jepit rambut milik Sai berada di bawah bantal Virat. Dengan frustasi Paki pun melemparkan jepit itu dengan penuh emosional dan memutuskan untuk pergi. Namun langkah Paki terhenti karena sarinya tersangkut dan tidak sengaja melihat kemeja putih milik Virat.
Paki mengambilnya dan mengingat momen kebersamaannya dengan Virat menggunakan kemeja tersebut. Sampai Paki memeluk kemeja itu dengan erat dan memutuskan untuk bersembunyi mendengar suara langkah seseorang. Aswini heran melihat pintu lemari itu terbuka dan menutupnya kembali. Namun dia tidak melihat jika Paki berada di sana. Aswini melihat foto pernikahan Virat dengan Sai dan mengatakan, "Besok adalah ulang tahun pernikahan kalian dan kuharap kalian bisa menikmatinya." Paki semakin hancur mendengar tentang ulang tahun pernikahan mereka, dan menahan tangisnya sambil memegang kemeja Virat. Di lobi hotel, Virat menunggu Sai dan berharap tidak ada masalah sebelum kejutan hari ulang tahun pernikahan mereka terjadi. Saat itu Sai memegang pundak Virat dan mengejutkannya, karena Sai mengenakan sari berwarna hitam sehingga membuat Virat terpesona melihat kecantikannya. Sai mempertanyakan tentang penampilannya, lalu Virat yang masih kaget memuji jika Sai terlihat sangat cantik. Sai mengajak Virat untuk segera pergi dan berpikir, "Aku akan bertemu dengan rekan Virat untuk pertama kalinya, dan itulah kenapa aku berpenampilan berbeda." Di satu sisi, Paki menangis memikirkan tentang hubungan Virat dengan Sai dan berkata, "Di saat Virat menikahi Sai 1 tahun yang lalu maka saat itulah duniaku hancur." Di sisi lain Sai terus mengajukan pertanyaan yang sama pada Virat apakah mereka akan menemui rekan kerja lainnya, sehingga Virat merasa bosan dengan pertanyaannya tersebut. Sai memutuskan menghubungi Pak Komisaris untuk menanyakan di mana mereka menginap. Sontak hal itu membuat Virat panik. Beruntunglah pelayan hotel datang memberikan surat palsu pada Virat yang berisikan bahwa sedang terjadi pemadaman listrik di area resort yang menyebabkan kecoa atau cicak berkeliaran, sehingga dari pihak hotel memberikan saran untuk makan malam di dalam kamar. Sai panik mendengar kata cicak dan mengeluh karena dia sudah membuang-buang waktu hanya untuk berdandan lalu mengajak Virat kembali ke kamar. Namun Virat menakutinya jika di kamar juga pasti ada cicak dan mengajak Sai untuk makan malam di luar. Sai tidak curiga dan setuju untuk pergi, sementara itu Virat berterima kasih pada pelayan karena telah membantunya. Selama perjalanan, Sai terus mengeluh pada Virat dan berdebat dengannya meskipun itu adalah masalah kecil. Virat pun berpikir jika dia harus tetap tenang sampai dia memberikan kejutan ulang tahun pernikahan tersebut. Tiba-tiba sang supir menghentikan mobilnya secara mendadak karena terjadi kemacetan. Dia keluar untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, lalu setelah itu sang supir kembali dan mengatakan, "Di depan terdapat tanah longsor dan kita harus menunggu jalan setidaknya 4-5 jam, karena tim penyelamat sedang mengevakuasi." Sai yang mendengar hal itu marah dan menyesal karena tidak diam di kamar hotel. Virat meminta Sai untuk tenang dan memintanya untuk keluar dari mobil, kemudian Virat menutup mata Sai dan berjalan menuju hutan. Virat menunjukkan sebuah lokasi yang sangat indah di tepi jurang yang terdapat air mancur di dekatnya. Sai merasa terpesona melihat keindahan alam dan bertanya apakah Virat telah merencanakan semua itu. Virat berkata, "Aku sudah bilang akan membuat perjalananmu berkesan," lalu mengajaknya menuju lokasi tersebut. Virat meminta Sai untuk duduk di bangku yang sudah disiapkan, sementara itu dia memakai perlengkapan masak seolah itu adalah restoran bintang 5 dan menawarkan teh, coklat juga mie pada Sai. Sontak hal itu membuat Sai meneteskan air mata karena mengingat mendiang ayahnya. Virat mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sai memberitahu jika ayah juga sering mengajaknya melakukan perjalanan, dan dia juga menyiapkan hal sama yaitu teh dengan mie. Virat meminta Sai untuk tidak menangis dan memberitahu bahwa dia tahu cara menghiburnya, lalu mengajarkannya cara berdansa. Setelah mereka berdua menikmati tarian tersebut, Virat pun mengungkapkan bahwa dia sangat mencintai Sai dan hal itu membuatnya kaget. Virat mengatakan, "Aku ingin mengungkapkan perasaanku ini sejak lama, namun aku tidak pernah memiliki keberanian." Saat itu Sai memanggil Virat dan tersadar jika ternyata itu adalah halusinasinya. Sai memberitahu bahwa dia sangat lapar sehingga Virat datang membawakan mie untuknya. Sai yang sudah sangat lapar langsung menikmati mie tersebut, sedangkan Virat hanya memperhatikan. Sai merasa tidak enak hati dan berterima kasih pada Virat karena membuat malamnya menjadi indah, bahkan menjadi malam yang paling berkesan dalam hidupnya. Tak lama kemudian, Virat melihat Sai tertidur di bangku dan menutupi tubuhnya menggunakan jaket agar tidak kedinginan. Virat mengambil foto selfie bersama Sai lalu mengucapkan bahwa dia sangat mencintainya, sambil mencium pipinya dengan penuh cinta. Saat itu Sai terbangun sehingga Virat berpura-pura tertidur, namun Sai berpikir jika seseorang telah menyentuh pipinya.